Ini kita ngumpulin semua stakeholder pengadaan, Pak. Nah, kemarin saya habis sidang kasus Pak Nadiem, ini ternyata masih banyak pemahaman yang keliru gitu ya, pemahaman yang tidak tepat, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran semua pihak. Di samping itu saya kemarin sidang kasus Pertamina juga. Jadi pertama kita masih prihatin dan berusaha untuk mengurangi korupsi pengadaan, itu masih ranking 2, Pak, yang paling banyak dikorupsi dari data KPK ya. Padahal kalau menurut saya ranking 1, karena apa? Ranking 1 itu suap. Biasanya suap itu pasti hubungannya dengan untuk mendapat proyek gitu ya, walaupun ada suap jabatan gitu ya. Kemudian kita harus tidak intinya untuk mencegah terjadinya korupsi ya, karena nilai BPJ itu 1.400 triliun ya per tahun, makin tahun nambah gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat korupsi di BUMN itu ratusan triliun gitu ya, anggarannya prediksi saya 3 kalinya APBN APBD, Pak, gitu ya. Ya. Ini kita harus bersama-sama untuk mengurangi terjadinya korupsi gitu ya. Dari kasus-kasus yang saya tangani, Pak Nyoman, ini nanti juga masukan ke teman-teman auditor nih. Kesalahan ini tolong harus ditegur nih Pak Nyoman, karena kesalahan ini ternyata kemarin-kemarin nggak pernah ditegur sehingga merasa itu benar gitu ya. Kalau saya ceramain, itu kan kata Pak Setio, kemarin nggak temuan. Untuk teman-teman kejaksaan ini juga nih, kemarin nggak ditangkap apa Pak, gitu katanya gitu. Ini kemarin belajar dari kasusnya Pak Nadiem, gitu ya. Kan saya menjelaskan di persidangan itu yang menjadi polemik ya. Ini sebelum ke kasusnya Pak Nadiem, saya ingin menjelaskan, pengadaan itu bukan cari terendah. Bukan cari terendah. Kita harus, pengadaan tuh harus tepat waktu. Tujuan pengadaan itu tidak hanya harga terendah, maksudnya harus tepat waktu, tepat biaya, tepat tempat, tepat spek gitu ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya kita pengen dorong kemarin itu para stakeholder pengadaan itu hanya fokus di proses pemilihan, Pak. Padahal kita tahapan pengadaan itu ada, sebelum proses pemilihan itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan, di situ ada perlemnya sendiri, peraturan LKPP nomor, kalau pemilihan itu nomor 12, kalau perencanaan itu nomor 11. Itu ternyata pada nggak dibaca dan nggak dilaksanakan. Dan ternyata tidak apa ya, tidak banyak yang temuan, Pak, temuan dari teman-teman auditor untuk menemukan di pelanggaran-pelanggaran di Perlem 11, Perlem perencanaan. Kita tahun 2025 nerbitin SE, Pak, nomor 5 dan nomor 8. Itu pencegahan korupsi pada tahap perencanaan, dan nomor 8 itu pencegahan korupsi pada tahap pemilihan penyedia. Jadi di dalam perencanaan itu yang sering banyak pelanggaran, banyak yang tidak dilaksanakan. Yang pertama, dalam proses perencanaan itu banyak saya temukan pengadaan itu tidak berdasarkan analisis kebutuhan. Kemarin kasusnya Pak Nadiem itu saya terkaget-kaget, ternyata lokasinya belum ditentukan. Lokasi itunya, lokasi penerima sekolah itu belum ditentukan, dan yang saya dengar di persidangan itu tidak
ada analisis kebutuhan secara benar gitu ya. Indonesia itu kan Sabang sampai Merauke gitu ya. Kondisi infrastruktur sekolah itu di Indonesia itu ada yang ada listriknya, ada yang ada listrik nggak punya internet, ada yang sama sekali nggak ada listrik dan nggak ada internet gitu ya. Mestinya dalam merencanakan kebutuhan itu harus sesuai kondisi kan. Ada kasus di SDM itu pengadaan listrik lampu tenaga surya itu juga titiknya nggak ada. Saya tanya, kalau titiknya nggak ada, gimana cara ngitung perencanaannya? Gimana nongol duit anggaran 3 triliun gitu? Gimana nongol anggaran 9 triliun itu dari mana? Masuknya kenapa bisa dihitung 9 triliun gitu ya? Nah ini kita juga ngritisi teman-teman Bappenas dan teman-teman Kementerian Keuangan, Pak. Sebetulnya saya asli Bappenas ya. Saya tahu mestinya nggak boleh ada penganggarannya, nggak boleh kalau tidak ada analisis kebutuhan. Dan kita temukan juga banyak proyek-proyek yang tidak nyambung dengan rensra masing-masing KL atau Pemda. Harusnya kalau proyek itu nggak ada kaitannya dengan rensra, itu juga nggak boleh dianggarkan harusnya. Anggarannya nggak boleh diadakan. Maksudnya apalagi diadakan, dianggarkan aja nggak boleh. Nah ini perlu ditertibkan gitu ya, perlu ditertibkan karena saya kalau mendampingi proyek gitu kadang saya langsung minta itu proyek dibatalin. Kalau nggak jelas lokasinya, nyambung dengan resra atau nggak bisa dijawab, itu harusnya di apa di tidak boleh diadakan, maksudnya anggarannya dibatalkan tuh. Kemarin saya menarik begitu keluar SE nomor 5 itu, saya sosialisasi misalnya ke DKI Pak Nyoman ya, Pak Jaksa nih, itu teman-teman DKI itu ngaku di depan saya Pak, pengadaan saya yang tidak nyambung dengan Resa 70%. Jadi saya bingung, berarti ini proyeknya nggak mendukung Resa Pemdanya kan. Terus itu proyek apa? Biasanya proyek pokir, pokok-pokok pikiran tadi, aspirasi dana aspirasi itu. Padahal itu harusnya nggak boleh kalau nggak nyambung dengan rensra, sehingga apa banyak sekali dipertanyakan masyarakat gitu ya. Ini kemarin ada di medsos tuh bertebaran tuh mempertanyakan pengadaan di BGN tuh mengenai apa tuh, beli motor, beli kaos kaki, beli handuk, beli ngadain IO itu ya. Kita walaupun saya belum baca ya, saya belum meneliti, tapi ya beberapa teman-teman ya tolong itu nanti diaudit, dicek dulu ada analisis kebutuhan nggak, bener nggak tuh butuh sebanyak itu, butuh kaos kaki, butuh apa tuh handuk yang lainnya ya. Kemudian setelah ketemu analisis kebutuhan itu harus ada market sounding. Market sounding itu untuk mengetahui karakteristik penyedianya. Penyedianya apakah ini ada di luar negeri, apakah ini ada di dalam negeri, apakah produk dalam negerinya bisa memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Itu nanti untuk menetapkan kebijakan apakah ini boleh impor, apakah ini tidak boleh impor gitu ya. Kemudian kita juga kalau kita udah tahu posisi penyedia, penyedia itu kita bedakan dari leveling. Leveling itu bisa penyedia itu kita bedakan menjadi 5 level. Level 1 adalah produsen, level 2 adalah agen tunggal, level 3 adalah distributor, level 4 adalah reseller, level 5 adalah makelar. Yang kita amati beberapa kasus Pak, itu ternyata banyak yang pengadaan itu penyedianya level 5.
Kemarin menarik waktu saya diskusi di kasus Pak Nadiem, gitu ya. Ternyata saya terkaget-kaget. Ternyata masih banyak pemahaman di KL Pemda bahwa dari dulu katanya nih, menurut penjelasan orang-orang itu katanya nggak boleh dari dulu produsen nawar langsung ke pemerintah. Jadi ada pemahaman yang keliru. Saya langsung bantahnya dengan ketentuan perundang-undangan. Di PP 29 tahun 2021 pasal 59 itu jelas bunyinya jelas bahwa memang di PP 29 itu tentang penyelenggaraan perdagangan, penyelenggaraan bidang perdagangan. Di situ memang ada ketentuan di pasal-pasal di depan itu bahwa produsen tidak boleh menjual langsung ke konsumen. Itu kalau retail, kalau perdagangan. Nah, di pasal 59 itu menjelaskan larangan produsen menjual langsung ke konsumen dikecualikan untuk pengadaan pemerintah. Dikecualikan untuk pengadaan pemerintah. Artinya apa? Dari dulu harusnya produsen boleh nawar ke konsumen. Tapi faktanya sampai hari ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, yang ikut pengadaan baik tender lewat purchasing dan yang lain-lain itu, metode yang lain, itu ternyata kebanyakan produsen nggak mau nawar. Setelah kita teliti, kita kan ternyata yang mengkompetisikan antar produsen tuh kayaknya cuman saya, Pak, LKPP saja. Jadi padahal kalau kita bisa memangkas jalur distribusi itu yang 5 level menjadi 1 level, itu harganya pasti akan lebih murah, jauh lebih murah. Jadi rantai distribusi itu kalau kita bisa ke produsen, kenapa harus lewat reseller tadi? Jadi harusnya dengan market sounding, market survei tadi, kita harus bisa tahu tuh kalau beli laptop nih, beli IFP, Interactive Flat Panel, Pak. Kenapa saya bisa lebih murah jauh dari harga pasar, dari harga katalog gitu maksudnya. Itu kenapa? Karena saya negonya langsung produsen. Langsung ke produsen gitu, bukan negonya dengan reseller gitu. Sehingga kalau Anda ngecek IFP itu yang program prioritas presiden itu, saya bisa dapat kalau di pasaran 100 juta per unit, saya bisa nego dapatnya 26,4 juta per unit. Betapa efisiensinya itu kita kalau bisa memangkas jalur distribusi tadi loh. Memang saya belajar karakteristik penyedia itu memang macam-macam, Pak. Jadi gunanya market sounding itu untuk mengetahui karakteristik tadi. Ada produk-produk yang produsen nggak mau melayani konsumen kalau volumenya sekian. Misalnya 1.000, kalau lu pesan 1.000 baru saya melayani di atas 1.000. Ada juga karena nature-nya bukan karena volume. Nature-nya karena misalnya ini produk-produk khusus misalnya. Walaupun beli satu karena itu nggak ada di pasar, handmade gitu ya. Speknya tidak ada di pasar, kamu spek khusus, itu belinya hanya ke pabrik. Walaupun cuma beli satu. Kemudian mobil. Saya jengkel nih. Mobil itu mestinya ke ATPN, agen tunggal pemegang merek. Bukan diklik ke yang reseller yang nggak jelas tuh, yang usahanya, bidang usahanya tuh apa lu mau gua ada, palu gada, Pak. Jadi jual mobil bisa, jual TV bisa, jual ATK bisa
jual macam-macam tuh Pak. Harusnya nggak boleh. Kalau mobil itu harus ke ATPN. Karena mobil itu kan tidak dipakai terus dibuang. Harus ada layanan purna jual, harus layanan jaminan spare part-nya gitu ya. Itu nggak mungkin ke reseller. Ini tolong teman-teman yang mindset yang salah tadi, yang bahwa produsen tidak boleh nawar langsung ke konsumen, itu dibaca pasal 5. Kemudian di pasal 59 tuh di ayat 2-nya ketentuan mengenai larangan ini mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau Anda baca dari dulu, kebetulan saya yang nyusun Perpres, itu nggak ada dari dulu larangan produsen menjual langsung ke konsumen, itu nggak ada. Tolong dibaca. Jadi jangan praktek itu katanya kemarin begitu gitu. Terus tolong nih Pak auditor nih Pak Nyoman, saya itu jengkel. Kenapa produsen nggak nawar? Ternyata Pokmil waktu bikin syarat kualifikasi maupun teknis, itu dia melakukan pelanggaran menambah syarat yang untuk membatasi kompetisi. Menambah syarat membatasi produsen nawar. Apa itu? Yang saya temukan, yang nggak pernah pada mau nurut tuh. Dalam satu tender atau katalog, itu dibatasi tuh. KBLI-nya pedagang. Padahal, kenapa KBLI pedagang itu membatasi kompetisi? Karena KBLI-nya produsen itu industri, Pak. Beda KBLI-nya. Saya nanya ke para produsen laptop tuh, lu kenapa sih nggak nawar di pemerintah langsung? Saya nggak lulus Pak kalau nawar langsung. Karena itu syaratnya KBLI-nya pedagang. Harusnya dibuka KBLI-nya produsen, agen tunggal, distributor, dan reseller. Gitu. Ini kalau Pokmil menambah syarat, hanya KBLI-nya pedagang itu masuk kategori menambah syarat yang membatasi kompetisi. Nah, kasusnya Pak Nadiem juga begitu tuh. Menambah syarat yang membatasi produsen nawar. Biasanya kalau KBLI-nya pedagang, itu nambah syarat yang kedua yang salah. Apa itu? Harus punya dukungan dari pabrikan. Harus punya dukungan dari pabrikan. Nah, pabrik, waktu saya tanya, waktu saya survei, kenapa sih nggak mau? Ya, kan ngapain saya nawar Pak? Siapapun pemenangnya pasti minta dukungan saya. Sayalah yang menentukan pemenangnya. Karena saya punya hak ngasih dukungan tertentu saja. Dialah yang ngatur. Gitu. Dialah yang ngatur. Itu yang saya prihatin Pak. Pak Presiden, para gubernur, bupati, wali kota itu protes ke LKPP. Pak, kenapa sih pemenang tender saya selalu tadi reseller, pihak ketiga, pihak kelima gitu. Ternyata setelah saya teliti tadi, teman-teman banyak nambah-nambah syarat yang membatasi kompetisi. Bahkan saya agak prihatin nih, berkembang, dia nambah syarat dilegalkan dengan pergub, perwali, pergub, perbub gitu ya. Kemudian bahkan kemarin ada yang datang ke LKPP mau dilegalkan dengan perda. Padahal jelas tuh, perda, pergub, perwali, perbub itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Perpres. Jadi di Perpres itu ada tegas dilarang menambah persyaratan yang membatasi kompetisi. Ini saya
sebagai deputi hukum kemarin punya inisiatif Mohon izin Pak Deputi, mungkin waktunya sebentar lagi ya Pak ya. Ya, Oke. ya. Oke, baik. Saya Terima kasih sekarang Pak. aktif, ya, sekarang aktif mengirim ke kepala daerah. Kalau itu pergubnya salah ya kita minta dicabut. Kalau itu raperdannya salah kita minta dicabut. Kalau dia nggak mau ya kita tinggal lapor ke APH. Karena itu membatasi kompetisi beneran. Begitu tidak kompetisinya tidak terjadi secara sehat, otomatis harganya pasti mahal. Tendernya anunya nggak bener gitu ya. Terus terakhir nih Pak, bahwa ini ada pemahaman yang keliru lagi bahwa pengadaan itu kalau tayang katalog wajib beli lewat katalog. Itu juga salah. Asalnya jelas di Perpres bahwa pemilihan metode pengadaan itu harus dianalisis dulu. Kalau memang di katalog itu mahal, tidak kompetisi secara sehat karena yang tayang itu hanya reseller, ya pakai metode lain. Jangan nggak ada tuh kalimat wajib katalog. Jadi masih ada di ayat 2. Kalau tidak efektif efisien beli lewat katalog ya pakai metode lain. Metode lain bisa tender cepat, bisa tender biasa, bisa penunjukan langsung kalau memenuhi kriteria penunjukan langsung. Nah ini kita prihatin nih, pokoknya semua katalog gitu. Padahal nggak begitu ketentuannya. Kalau ternyata Anda lewat katalog, ada kasus nih, dinego nggak mau turun. Padahal Anda sudah survei ke pasar. Ada katalog misalnya tayang 50 juta. Harga survei pasar Anda di luar katalog tuh misalnya 20 juta. Mestinya Anda negonya harus dapat di bawah 20 juta. Karena Anda beli banyak misalnya. Kalau dia nggak mau turun, negosiasi nggak mau turun, ya pindah pakai metode lain. Gitu loh. Jadi jangan yang penting udah turun Pak. Misalnya 50, harusnya turunnya kan 20 ke 20. Kalau dia mau turunnya cuman jadi 45 juta, ya jangan diterusin gitu loh. Itu yang saya kadang jengkel nih, teman-teman kadang karena katanya alasan waktu gitu ya. Mending mundur sedikit daripada nanti bermasalah di kemudian hari. Mungkin itu ya penjelasan saya yang perlu menjadi perhatian teman-teman supaya nanti kalau kita bisa kayak AFP tadi loh, anggaran 80 triliun, saya bisa ngefisienkan didampingi teman-teman kejaksaan ya, itu bisa ngefisienkan dari 80 tuh kalau nggak salah karena harganya 26 kali 300.000, nggak nyampe 300.000, waktu itu menjadi 280.000 unit gitu ya. Itu betapa efisiensinya, karena kita market sounding dulu ternyata produsen mau nawar, kita kompetisikan antar produsen gitu ya. Sehingga benar-benar didapat harga yang benar gitu ya. Sehingga anggarannya bisa untuk yang lain gitu ya. Itu mungkin pembelajaran yang perlu menjadi mindset yang salah gitu ya. Yang perlu diperbaiki gitu ya. Di kemudian hari, di hari ke depan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.